Awali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Richard. Dia adalah seorang warga negara Amerika yang ketika itu dirinya tengah merasa bosan atas rutinitas hidup yang dijalaninya. Dia kemudian pergi mengunjungi Bangkok yang merupakan destinasi wisata yang terkenal akan keindahan pantainya. Dan untuk mengawali petualangan barunya, ia pun langsung mencoba meminum darah ular yang menjadi tantangan tersendiri bagi para petualang yang datang. Setelahnya, ia menginap di sebuah penginapan yang murah, yang saat itu juga dia secara kebetulan bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang berlibur sama seperti dirinya. Malam harinya, saat Richard sedang melamun di kamarnya, dia mendengar seseorang yang berteriak-teriak sendiri di lorong penginapan. Orang itu kemudian menyapa Richard melalui ventilasi udara di kamarnya, yang kebetulan bersebelahan dengan kamar Richard. Kemudian dia mengajak Richard mengobrol sambil berbagi selinting ganja yang dihisapnya. Dia lalu menceritakan tentang suatu pulau terlarang yang letaknya dirahasiakan. Namun pulau tersebut bukan bagian dari destinasi wisata para turis. Pulau itu menyimpan keindahan pantai yang luar biasa serta laguna yang tertutup oleh tebing-tebing. Dia juga mengatakan bahwa hanya beberapa orang yang pernah pergi ke sana dan mereka tetap menjaga kerahasiaannya. Tetapi saat itu Richard menganggap bahwa cerita orang tersebut hanyalah bualan dan berpikir bahwa orang tersebut itu gila. Pagi harinya saat Richard kembali ke penginapan, dia menemukan sebuah kertas di pintu kamarnya. Saat dibuka, ternyata kertas itu merupakan sebuah peta yang menunjukkan lokasi pantai dari pulau yang diceritakan semalam oleh tetangga kamarnya. Richard kemudian mendatangi kamar orang tersebut. Ia dibuat keheranan karena banyak darah tercecer di kamarnya dan mendapati bahwa orang yang semalam bercerita padanya sudah mati karena bunuh diri. Karena diselimuti penasaran akan peta dan keberadaan pantai rahasia tersebut, Richard kemudian menceritakan dan mengajak pasangan yang ia temui di awal tadi. Pasangan tersebut merupakan warga negara Prancis, bernama Etienne dan Francois. Karena mereka semua merupakan sesama petualang yang mengidamkan sesuatu yang baru, mereka pun langsung antusias dengan ajakan dari Richard. Mereka bertiga menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari tiket, jadwal keberangkatan, dan segala keperluan perbekalan lainnya untuk menuju ke pantai yang ditunjukkan oleh peta tersebut. Perjalanan ditempuh cukup jauh, sehingga mereka harus berganti-ganti alat transportasi. Ketika mereka tiba di suatu tempat wisata para turis, Etienne mengabarkan bahwa tidak ada kapal yang mau mengantarkan mereka sampai pulau, karena pulau tersebut merupakan taman nasional dan dilarang untuk didatangi. Karena hal itu, mereka pun memutuskan untuk menginap semalam dan berenang pada pagi harinya untuk mencapai pulau tersebut. Saat Richard akan memasuki penginapan, dia dibuat kesal karena kehilangan kunci kamarnya. Namun tetangga kamarnya mengajaknya mengobrol dan menawarinya bir, serta tentu saja dengan ditemani oleh lintingan ganja. Dua orang itu pun bercerita kepada Richard bahwa mereka pernah mendengar rumor yang mengatakan bahwa di kepulauan ini terdapat sebuah pantai impian yang tersembunyi, dengan pantai berpasir putih dan air sebening kristal. Juga bagian terbaiknya, di sana terdapat banyak tanaman ganja yang bisa mereka hisap setiap harinya. Dan tidak lama kemudian, kunci kamar Richard pun ditemukan oleh pengelola penginapan. Keesokan harinya, Richard membuat salinan dari peta tersebut dan kemudian meletakkannya di bawah pintu kamar dua orang teman barunya itu. Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan sampai ke pulau yang bisa diantar oleh kapal. Pagi harinya, mereka mendatangi pulau tersebut untuk membulatkan tekad. Mereka berpikir jika tidak kuat berenang, mungkin mereka akan tenggelam. Tetapi jika tidak mencoba, mereka tidak akan pernah tahu. Akhirnya, Richard pun memutuskan untuk berenang ke arah pulau dengan diikuti oleh kedua temannya. Mereka bertiga pun bersusah payah berenang untuk sampai ke pulau itu. Namun di tengah perjalanan, Richard dan Etienne dibuat panik karena hilangnya Francois. Richard panik karena berpikir jika Francois diserang oleh ikan hiu. Namun di tengah kepanikan, Francois muncul dari bawah untuk mengagetkan Richard. Dan ternyata itu hanya sebuah candaan untuk menakuti Richard. Dan perjalanan pun kemudian dilanjutkan.
Setelah perjuangan yang melelahkan, sampailah mereka ke pulau tersebut. Namun, baru saja mereka memulai menyisir pulau, mereka langsung dikejutkan karena terdapat ladang ganja yang luas. Mereka bertiga seakan tidak percaya melihatnya, dan langsung tertawa bahagia. Ethan dan Francois terlihat bersenang-senang, dan saat Richard berjalan di pinggir ladang, dia menemukan petani ganja yang sedang tertidur. Richard menjadi takut karena petani itu mempunyai senjata. Untungnya, saat petani ganja itu bangun, Richard dan kedua temannya sempat bersembunyi di antara tanaman ganja yang lebat. Ternyata di ladang ganja itu terdapat beberapa petani yang berpatroli menggunakan senjata. Richard dan kedua temannya pun merangkak di antara tanaman ganja agar tidak terlihat oleh para petani dan akhirnya mereka berhasil kabur ke arah semak-semak menuju hutan. Setelah itu mereka menyusuri sungai untuk mencari keberadaan pantai tersebut. Namun langkah mereka terhenti oleh sebuah air terjun. Ethan dan Richard bertengkar karena mereka belum menemukan solusi. Lalu di tengah pertengkaran mereka, Frances tanpa basa-basi langsung melompat dari atas, dan setelah melihatnya berhasil, Richard dan Ethan pun menjadi berani mengikutinya. Ekspresi kebahagiaan terlihat dari keberhasilan mereka. Namun, di tengah kesenangan mereka karena berhasil melompat, rupanya di situ ada seorang pria berkulit hitam yang tiba-tiba mengapresiasi keberanian mereka untuk melompat. Kemudian, pria tersebut mengajak Richard dan kedua temannya untuk mengikutinya. Di perjalanan mengikuti pria tersebut, Richard melihat sebuah pemukiman yang semuanya diisi oleh para petualang dari berbagai negara yang singgah dan memutuskan untuk menetap di sana. Mereka bertiga kemudian dikenalkan ke pemimpin pemukiman itu yang bernama Sal. Sal diperlihatkan peta kepunyaan Richard. Sal pun kemudian menjelaskan bahwa peta ini digambar oleh pria yang bernama Davy. Davy merupakan salah satu pendiri dari komunitas ini, namun entah mengapa, dia kemudian menjadi tertekan dan stres. Kemudian Sal pun bertanya, apakah ada lagi yang mengetahui tentang peta ini selain mereka bertiga? Kemudian mereka bertiga mengatakan tidak. Walaupun sesungguhnya Richard berbohong untuk melindungi dirinya. Dan akhirnya peta itu pun dibakar oleh Sal untuk menghapus bukti tentang keberadaan tempat ini. Setelah itu, mereka bertiga diajak oleh semua orang ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah pantai yang dikatakan memiliki pemandangan yang sangat indah, disertai kejernihan laut yang bagaikan kristal. Juga laguna yang tertutup oleh tebing. Mereka bertiga memandangi tempat itu dengan perasaan takjub. Mereka semua tinggal di tempat itu bagai keluarga. Sal kemudian mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan bahwa setelah menemukan tempat ini, mereka mendirikan komunitas dan membangun bersama-sama. Bertahun-tahun mereka merahasiakan tempat ini agar tetap terjaga keaslian dan sesekali pergi ke kota untuk menjual sedikit ganja. Kemudian uangnya dipergunakan untuk membeli perlengkapan hidup seperti beras dan pakaian. Sal pun menjelaskan kembali bahwa mereka menanam sendiri ganja dan tidak mencuri dari petani sebelah, karena mereka semua telah sepakat untuk tidak saling mengganggu wilayah dan tidak boleh menambah orang untuk tinggal di pemukiman ini. Hari demi hari mereka lewati di tempat itu. Mereka telah dianggap sebagai bagian dari komunitas mereka. Setiap saat mereka semua bersenang-senang, menangkap ikan untuk dimakan bersama-sama, melakukan aktivitas olahraga agar tidak merasa bosan, dan juga kesenangan lainnya. Kemudian Richard dan kedua temannya diberi tanda bahwa mereka diterima untuk menjadi bagian dari mereka dengan cara mentata lengan mereka serta menerbangkan lampion yang dituliskan nama mereka bertiga. Richard diam-diam selalu memperhatikan Francois. Richard sebetulnya menyimpan perasaan kepada Francois. Sejak awal dia melihatnya. Hari demi hari, perasaan itu membuat Richard tidak nyaman. Namun, pada suatu malam, saat dia sedang sendirian di pinggir pantai, Francois tiba-tiba mendatangi Richard dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan-jalan di pinggir pantai. Francois kemudian mengatakan kepada Richard bahwa dirinya mengetahui bahwa selama ini Richard selalu memperhatikannya. Francois jujur kepada Richard bahwa dirinya juga menyukai Richard walaupun kenyataannya sudah memilih pasangan yang tidak lain adalah Ethan. Namun hal ini adalah rahasia mereka berdua. Setelah pengakuan itu, mereka berdua kemudian bersenang-senang dengan berenang di pantai yang dipenuhi oleh udang kecil serta kumpulan plankton yang bersinar. Tentu saja setelah itu mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk diceritakan. Beberapa hari kemudian, Ethan marah kepada Richard karena dia mengetahui soal
soal hubungannya dengan franchise. Namun, karena kebesaran hatinya, Ethan pun memutuskan untuk merelakan hubungan mereka asalkan bisa membuat franchise bahagia. Singkat cerita, mereka semua berkumpul menunggu hujan reda untuk mencari ikan. Namun, Richard tidak sabar dan langsung menuju laut untuk mencari ikan. Ketika itu, semua orang berteriak kepada Richard untuk memberitahukan keberadaan seekor ikan hiu yang berenang mendekati Richard. Richard awalnya panik, namun karena dirinya sadar tidak akan bisa melarikan diri, kemudian dia mencoba untuk tetap tenang dan berusaha bertarung dengan ikan hiu itu. Dan secara tidak terduga, Richard pun berhasil membunuh ikan hiu itu yang membuat dia dieluk-elukan oleh semua orang di pemukiman. Setelah itu, Sal mengabarkan bahwa persediaan beras mereka berjamur dan persediaan lainnya mulai menipis yang mengharuskannya untuk pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan. Karena saat itu tidak ada satupun relawan yang mau pergi meninggalkan pulau, kemudian dipilihlah Richard untuk menemani Sal berbelanja kebutuhan ke kota. Namun tentu saja, Richard berkewajiban untuk membelikan titipan kebutuhan semua orang yang ada di pemukiman. Singkat cerita, sampailah mereka di kota. Richard yang sudah lama tidak berhubungan dengan keramaian, akhirnya mengerti mengapa pulau itu layak dirahasiakan. Karena jika informasi itu bocor, pulau itu akan rusak oleh kehadiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat Richard dan Sal sedang minum di sebuah bar, Richard terkejut oleh kehadiran kedua temannya yang waktu itu diberi sebuah salinan peta oleh Richard. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan mencoba mendatangi pulau yang Richard katakan. Sal yang mendengar kemudian menginterogasi Richard perihal peta yang dia berikan kepada temannya itu. Namun saat itu, Sal masih memaafkan Richard karena dia masih ragu jika temannya itu akan benar-benar mencoba mendatangi pulau. Setelah semua kebutuhan sudah diperoleh, Richard dan juga Sal bergegas untuk kembali ke pulau. Richard pun kemudian langsung membagikan titipan teman-temannya. Namun, Frances menanyakan keadaannya di sana bersama Sal. Karena menurut rumor di pemukiman, Sal sebetulnya menyukai Richard. Namun saat itu, Richard berbohong demi melindungi dirinya sendiri dan hubungannya dengan Frances. Kehidupan di pemukiman pun kembali seperti biasanya, dan Richard pun seakan melupakan kejadian yang terjadi di kota bersama Sal. Saat dikira semuanya akan baik-baik saja, mereka semua kemudian dikejutkan oleh serangan ikan hiu yang menimpa Kristo dan Stan. Serangan itu mengakibatkan Stan tewas di tempat. Sedangkan Kristo mengalami luka yang cukup parah yang bisa membuat dirinya mengalami infeksi jika tidak segera ditangani. Namun karena Sal dan sebagian besar orang tidak setuju jika Kristo dibawa ke rumah sakit, akhirnya mereka semua sepakat untuk meninggalkan Kristo di tengah hutan agar dirinya mati perlahan dengan sendirinya. Kejadian Kristo dan Stan pun dengan cepat dilupakan. Mereka semua kembali beraktivitas seperti biasanya dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Namun keadaan kembali kacau setelah diketahui bahwa teman Richard yang tempo hari menemaninya di bar sudah sampai di pantai seberang. Richard kemudian ditugaskan oleh Sal untuk merebut peta yang mereka bawa. Richard tidak boleh kembali ke pemukiman sebelum peta itu berhasil direbut. Setelah itu, saat Richard sedang berjaga, datanglah Frances yang marah karena tahu bahwa Richard dan Sal bercinta saat berada di kota. Ternyata Sal memberitahukan fakta itu kepada semua orang. Singkat cerita, beberapa teman Richard itu telah sampai ke pulau. Mereka semua berbahagia karena menemukan sebuah ladang ganja yang besar. Namun mereka semua tidak seberuntung Richard. Mereka semua dipergoki oleh para petani dan langsung dihabisi satu persatu. Richard yang melihat kejadian itu kemudian lari menuju pemukiman. Dia yang sudah tidak tahan akan kehidupan dan keegoisan orang-orang di pulau ini, kemudian mengajak Frances untuk pergi dari pulau dan kembali ke kota. Richard beserta Frances pun menemui Ethan yang sedang menemani Kristo di tengah sekaratnya. Namun karena tidak mungkin untuk membawa Kristo, Richard pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup Kristo lebih cepat agar mengurangi penderitaannya. Saat Richard akan meninggalkan pulau, dia kemudian dipukul dari belakang oleh petani ganja tadi. Frances beserta Ethan pun tertangkap dan dibawa lagi ke dalam pemukiman. Para petani ganja yang marah karena ditemukannya peta dari salah seorang teman Richard yang terbunuh, akhirnya menyuruh mereka semua yang ada di pemukiman untuk pergi, karena telah melanggar kesepakatan untuk tidak menambah orang lagi. Namun saat itu Sal menolak untuk meninggalkan pulau, karena dirinya merasa pemukiman itu adalah rumahnya. Pemukiman itu adalah kehidupannya. Namun tetap saja ini semua adalah salah Richard yang telah menyalin peta itu.
Kemudian pemimpin petani itu pun memberikan pilihan kepada Sal. Jika Sal menembak mati Richard, maka mereka tetap diperbolehkan untuk tinggal. Begitu pula sebaliknya. Namun saat Sal menembak Richard, ternyata peluru di senapan itu tidak ada. Karena hal itu, Richard menjadi selamat, namun semua orang berubah pikiran karena melihat kejadian itu. Mereka semua akhirnya sepakat dan lebih memilih untuk meninggalkan pulau daripada nyawa mereka yang terancam. Singkat cerita, akhirnya dengan terpaksa, Sal dan semua orang pergi meninggalkan pulau tersebut menggunakan rakit. Dan setelah itu, Richard pun kembali ke kehidupan nyatanya, beradaptasi dengan orang-orang, dan melanjutkan hidup, walaupun tetap tidak akan bisa melupakan apa yang telah terjadi. Kemudian, saat Richard membuka sebuah email, dirinya menerima pesan yang tentunya berasal dari franchise, yang di dalamnya berisi file foto saat mereka semua bersenang-senang bersama, hidup bersama, sambil menikmati keindahan pantai itu, dan film pun selesai. Sedikit informasi terkait pantai indah di dalam film The Beach. Pantai indah itu bernama Pantai Maibay. Dan berkat film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio ini, pantai tersebut menjadi sangat terkenal dan langsung diserbu oleh para wisatawan dari berbagai negara. Terima kasih sudah menonton video ini.